tanpa sengaja ya kan Captun lewat tuh, tiba-tiba teriak Captun. Ada yang masuk ke bengkel, ada yang naik lagi, bingung deh posisi kejepit. Dulu emang mau niat dibakar itu ibarat ya maaf aja dendam terbalas lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel, jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Syukur alhamdulillah pada malam hari yang dingin ini, gue udah duduk bareng menyambangi salah satu senior dari STM Budi Utomo, khususnya basis 905, yaitu adalah Bang Deot nih. Wih, luar biasa benar. Nah, yang pasti Bang Deot ini di STM Budut basis 905 punya segudang cerita nih yang memang patut untuk dibagikan ceritanya kepada penonton setia CJ Channel. Jadi nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita ngobrol santai, kita tuntasin nih di sini. Jangan di skip. Oke. Assalamualaikum Bang Deot. Alhamdulillah. Gimana kabar Bang? Baik. Alhamdulillah, mantap Bang. Nah Bang Deot, sekarang kesibukannya apa Bang Deot? Kalau lagi pandemi gini di rumah aja. Di rumah aja. Di rumahkan atau di rumah aja? Di rumah kan. Di rumah. Oke. Nah Bang Deot, oke deh. Kenapa Bang Deot memilih STM Budut pada waktu itu Bang? Karena dulu ya saya di sini banyak alumni Budi Utomo ya. Oh, di daerah Abang nih? Banyak alumni. Terutama saya masih Irwan. Siapa namanya? Irwan. Iya, abang kelas saya. Dia kalau dipanggil bule 95, bule kecil. Bule kecil. Iya. Oh, jadi makanya Abang milih STM 4. Iya. Wah, mantap, Pak. Nah, Bang, Abang dulu jurusan apa Bang di Budut? Otomotif. Jago dong ngorek nih. Enggak, Bang. Tapi malah sedikit banyak ada lah ya ilmu yang jago Bang. Ilmu apa tuh Bang? Bikin martil. Bikin martil. Aduh, luar biasa Bang Deot. Bang Deot, nih kan yang saya tahu nama Abang Bang Deot nih Bang nih. Sebenarnya nama Abang asli siapa sih Bang? Rahmat Indra Permana. Oh, Rahmat Indra Permana nih. Abang masuk tahun berapa Bang dulu di Budut? Tahun 99. 99. Iya. Lulus 2002. 2002. WD. Jadi makanya nih buat teman-temannya Bang Deot yang seangkatan nanti kok di komentarinnya di kolom komentar ya. Nah, Bang Deot sendiri dulu waktu awal masuk ngalamin namanya penataran nggak sih Bang? Ngalamin loh. Ada penatarannya Bang? Wih, luar biasa. Bagaimana Bang itu Bang? Monggo Bang dibagikan buat teman-teman. Saya waktu penataran tuh waktu pertama masuk masih putih biru ya. Saya dibawa sama bule, diajak masuk ya kan, saya ikut ya kan. Nah, pas sampai sekolahan saya diajak ke pasar baru, saya ditatar ya. Saya ketemu Ucok Kota, ya. Saya ditanya tuh sama Ucok Kota, bawaan siapa lo? Oh, begitu ya? Iya. Saya bawaan bule Bang, bule Raja Wali. Oh iya. Lu sekolah bawa apa? Bawa buku Bang. Langsung digaplokin Bang. Sama Ucok Kota tuh. Nah, iya. Lah emang sekolah kan bawa buku Bang. Iya. Emang harus bawa apa katanya? Ngapain bawa buku? Digituin Bang. Iya. Saya namanya nggak tahu. Oh, bener. Akhirnya kata bule lu jujur amat. Oh, dia malah dong. Saking jujurnya di Bang Deot. Nah, akhirnya besok suruh bawa arit kayak apa kayak gitu. Oh, di daerah digituin. Buset, parah banget. Baru awal masuk udah digampar di Bang. Baru masuk Bang terus Bang Deot kaget nggak pas digambar begitu tuh? Kaget lah. Saya Bang ini alumni saya kok nggak nolongin saya. Oh gitu. Ternyata kalah tua. Oh, kalah tua ya anjing. Oh, Cokota. Kalah tua mau Cokota. Aduh. Nah, akhirnya tuh Bang, kebesokan harinya Abang bawa tuh BR. Ya bawa lah Bang. Harus bawa. Bawa. Apa yang pertama kali saya beli arit Bang di Pasar Raja Wali. Di pasar anjing. Berapa? 5.000 Bang. 5.000 anjing. Oh, bawa tuh arit tuh. Buset, kacau bener. Nah, Bang, emang Abang memilih Budut tuh memang udah jadi dari hati apa memang karena terpaksa jadinya? Kagak Bang. Jadi emang saya lihat dari SMP udah pengen masuk Budut. Budut nih. Emang nyokap saya kan nggak boleh. Saya itu daftar juga sendiri.
Oh. Tanpa orang tua tahu. Sebetulnya orang tua nggak ngasih bang ya? Ngasih. Ya karena tahu budutnya gimana. Betul. Nah bang, 905 itu teritorialnya dari mana ke mana sih bang? Wilayahnya gitu, wilayah kekuasaannya bang, areanya dari mana ke mana? Pertama dari Goyang, Jembatan Baru, Jembatan Merah, Jembatan Tinggi. Oh, jadi di 905 sendiri tuh ada 3 bang ya? Ada 3 titik bang ya? Oke, betul. Nah jadi tuh buat teman-teman yang belum tahu, teritorialnya Budut 905 tuh ya tadi tuh, betul. Nah kalau abang berarti di yang mananya? Di titik mananya? Saya Jembatan Merah. Jembatan Merah. Oke. Bang Deot, kita lanjut awal masuk penataran abang nih bang. Itu di penataran abang setelah abang beli arit gocengan tuh bang. Ada bentrokan nggak bang? Ya itu sih saya langsung itu bang muter ke anak 40 bang. Anak pagi ada yang meninggal. Hari keberapa itu bang? Hari kedua. Iya. Masih pakai putih biru? Iya, itu hari kedua udah saya ganti. Udah ganti apa? Abu-abu. Boy sih. Lah, abang di sono di apa? Maksudnya diajak sama siapa gitu? Jadi kita kan kalau jadi naik Tedisep, Cepejigo, Priok Blok M. Nah di situ di Palang di Pasar Baru ada anak pagi ada yang meninggal gitu. Nah saya di situ ikut tuh muter bang. Ke Cus 40. Kemananya titiknya? Ke Uki. Belum sampai Uki udah di drop di Cawang. Iya. Lah? Iya. Ama di drop gimana? Pertama kita ribut dulu bang sama Budi Murni. Budi Murni? Iya di Kampung Melayu. Terus akhirnya? Itu menang tuh. Menang. Nah dalam menang itu ya ibarat alumni inilah iseng lah ya. Iseng. Nah mobil kita yang pertama itu di drop bang. Emang ada berapa rombongan bang? Lagi itu ada 5 patas. 5 patas? Iya. Anjir, luar biasa nih euforianya nih. Nah itu kenangan pertama baru masih 2 hari deh. Di drop di Cawang lah. Abang mobil keberapa dulu? Mobil pertama bang. Mobil pertama? Iya. Ilah anak baru mobil pertama. Akhirnya kena. Buset. Di Cawang. Akhirnya ketangkep tuh. Nah, terus gimana maksudnya pas ketangkap tuh diapain aja bang? Sempet nginep apa enggak? Kagak bang, jadi yang bawa barang tuh dipisah-pisahin bang. Jadi itu ada tuan rumah juga, Bang Katel namanya tuh. Ya ibarat tuh dialah yang ngejaga anak-anak tuh. Oh Bang Katel tuh ya? Bang Katel. Bang Katel, salam silaturahmi Bang Katel. Nah terus? Bang Katel itu setiap di sel tuh udah nggak usah takut, nggak usah ini. Bang Katel juga ikut ketangkap bang? Ketangkap bang. Ada berapa orang yang abang itu? 45 orang. 45 orang buset. Kasus bener baru masuk. Nah kalau yang kelas 1-nya ada berapa total yang ketangkap? Kelas 1 yang baru masuk kayak abang nih? Ada 15-an bang. 15-an, selebihnya senior semua tuh bang ya. Anjir, kacau. Nah boleh dengar katanya di situ juga ada tuh makanya nama Bang Deot termuncul tuh bang tuh. Bener bang? Ini bang komandannya dulu. Komandan siapanya nih? Komandan polisinya polisi, nih? Ya. Gimana? Dipanggilnya Pak Bendot. Oh bang dipanggil Bang Ini sama nih kayak Pak Bendot nih. Ya udah namain aja Pak Bendot. Ya udah saya plesetin panggilan Deot aja. Oh jadi Deot. Di Bang Deot di 905. Oke. Nah Bang Deot, abang kan tadi tuh baru masuknya pertama udah digamparin tuh bang. Kedua abang udah ketangkep lah gitu bang. Abang tetap mau sekolah apa kagak akhirnya? Kalau saya kemarin waktu ketangkep itu saya lapor ke nyokap saya diberhentiin bang. Tapi saya nggak ngelapor. Abang ngelapor? Iya, udah saya ibarat pasang badan aja, ternyata dilepasin bang, itu jam 1 malam. Disuruh pulang tuh? Tanpa persyaratan apapun? Persyaratan sih ada data kita. Iya. Oh bikin perjanjian. Iya. Nah itu juga saya pulangnya itu dianterin sama Bang Katel. Dianterin? Iya. Set. Baik banget Bang Katel jadi saya. Dia ditanya basis mana 905 bang. Saya itu masih kelas 1 ya. Ya udah nggak usah takut, dianterin pulang. Dianterin sampai Senin. Sampai Senin ya. Nah yang 905-nya sendiri yang ketangkap pada sih berapa orang bang? Saya ada 5 orang bang. Siapa aja tuh? Si Coki, Dian, saya, terusnya 2 lagi anak grafika bang, saya nggak kenal. Oh anak grafikanya ada juga bang ya. Dulu di era bang alumni Budut sendiri
masih suka ikut nggak sih bang, aktif gitu nggak? Masih. Siapa bang yang suka ikut nih bang? Bang Wawan. Di ini nih bang. Bang Wawan. Bang Wawan. Itu alumni saya akuin tuh jempol. Masa? Iya. Kenapa yang Wah, abang? salon bang. Top. Iya. Wih dia anjir. Saya 10 sama Bang Wawan. Bang Wawan datang, saya ketinggalan basis tuh ya kan. Ada Bang Wawan datang ya kan. Lu pada bawa barang nggak? Captain bubaran? Enggak bang. Yaudah. Saya tuh bang 11 orang tuh, jadi Bang Wawan depan, saya belakang, udah jaga-jaga pintu aja. Pas di pintu air dia alumni duluan yang ngegebrak. Iya. Anjir. Saya temen alumni tuh datang ribut. Oh iya benar, artinya biar kita tahu gitu. Iya. Ya. Makanya saya kalau ketemu ada alumni Bang Wawan, senang aja bang bawaannya. Kita juga sering gitu bang. Kita takut, dia berani bang. Jadi mentalnya Iya. kebangun tuh. Iya. Oke. Nah bang, kalau itu kan Bang Wawan alumni. Iya. Kalau dari senior abang nih, siapa sosok panutan abang di 905 dulu yang memang top deh? Bang Asim. Bang Asim. Iya. Tekbal kah? Enggak. Biasa aja. Dia kena juga sama anak Captun. Oh pernah kena juga? Anjir. Yang lain digapokin, saya kagak. Oh gitu. Wah gila anjir. Lah itu kena bagian apanya bang dia bang? Kepala. Bagian kepalanya. Iya. Anjir. Nah bang, di 905 tuh bang tuh. Biasanya titik-titiknya di mana aja bang? Kalau bentrok tuh bang. Paling jembatan ini pintu air doang. Pintu air aja. Udah di situ aja. Pintu air sama jembatan besi. Itu SMA 20 Juanjik. Oh, iya. Dengan Juanjik ada cerita apa nih bang yang bisa abang bagikan buat teman-teman? Juanjik sih jadi jarang ketemu bang. Paling kalau lagi pas depo bubaran setengah 3 ya kan, kita lagi telat abis ribut sama Captun, pasti ketemu sama Juanjik juga bang. Tapi jarang. Kebanyakan sih 905 nyamperin ke sekolahan mulu bang. Nyamperin kemana? Sekolahan Juanjik. Loh? Iya. Dikandangin dong itu bang. Dia pada kagak ini bang, kagak ada ini. Kagak, kalau emang sama Juanjik mah nggak ada perawan. Nggak ada perawan. Dia SMA tuh bang ya? Iya SMA. Perjalanan abang di 905 itu kan yang pasti kan 3 tahunnya STM beda tuh bang ya? Iya. Banyak lika-liku dan hambatan yang pasti abang harus hadapi tuh bang. Dulu siapa musuh terberat abang yang sering abang jumpain selama di 905 di Budut? Captun bang. Captun. Iya. Captun basis mana nih bang nih? Yang apa yang gimana? Kalau Pak Captun itu kan kalau bubaran itu udah bang satu basis. Oh jadi satu basis aja tuh. Kalau dia pecah di Pomal doang deh. Pecahnya di Pomal. Iya. Tapi berarti abang sering ketemu sama Captun doang udah? Ya udah. Captun sama. Dari Captun sendiri yang dulu di era abang yang suka yang namanya lagi santer siapa bang yang terdengar di kuping abang? Popas sama Joni. Popas sama Joni. Sama Joni. Iya. Wih, emang kenapa mas terdengar yang abang tahu bagaimana berita tentang dia tuh? Dia batu aja bang. Anjir batu. Iya. Tapi ada pengalaman dengan bentrok anak Captun yang abang masih di kelas 1? Ya itu bang, jadi kalau kita suruh mantek ini, udah kita suruh bawa barang satu-satu tuh bang. Siapa abang tuh? Iya, sampai kita ngumpulin namanya ada tas raket tuh. Tas ya? Itu isinya barang semua. Buset. Jadi tiap giliran ada absenan. Hari ini bawa yang bawa yang siapa? Yang bawa beres siapa? Iya. Tapi yang abang inget biasanya hari apa? Langganan mantekin. Paling dulu kalau itu hari Senin sama hari Sabtu bang. Mau berangkat atau mau pulang? Dua-duanya bang. Dua-duanya? Iya. Buset. Iya. Kadang suka ikut pagi juga bang. Oh, abang Iya. suka ikut pagi Saya nih? suka ikut anak PBB sama almarhum Pano. Sama almarhum Pano? Iya, sama Bang Coki juga tuh. Bang Coki? Iya. Lebih seru mana mantekin pagi apa siang pas siang? Seruan siang lah bang. Seruan siang? Kalau pagi hanya sekilas doang. Oh, nggak rapat? Iya enggak. Jadi ya kita cuma Captun Priok doang. Kalau siang? Siang ya satu sekolahan bang. Satu sekolah. Iya. Wih deh. Tragedi apa yang pernah abang jumpai yang memang itu buat abang tuh berkesan banget bang? Tragedi 60. Tragedi 60. Atas itu 60. monggo bang. Bagaimana sih bang sebetulnya kronologinya tuh bang? Jadi tuh tumben-tumbenan tuh anak Captun tuh naik 60. Ya, nggak biasa-biasanya. 60 tuh apa? Atas 60 Priok Senen. Oh. Ya, PPD. PPD. Iya. Nah terus? Nah tiba-tiba kan anak JT tuh udah mantekin duluan. Nah 905 yang basis Jemer sama Jembatan Baru belakangan pulangnya bang. Pulangnya belakangan. Ya, karena kan dulu ada Captun siangnya bang. Betul. Nah karena sekolah dia lagi dibangun lah ibaratnya. Nah
anak JT udah duluan mantekin bang. Anak JT. Iya. Pas sengaja ya kan Captun lewat tuh tiba-tiba teriak Captun. Tumben naik 60 nih. Ya. Lah emang biasanya? 905. Biasanya 905. Iya. Nah terus akhirnya? Nah 60 itu dibantai dong sama anak JT, ya kan? Dibantai. Nah tiba-tiba dari arah Budi Utomo saya pulang tuh, ini mana nih 60 ya kan? Nggak biasa-biasanya. Ternyata Captun. Ya udah anak-anak majuin tuh 905 ya kan? Dideketin pas bis 60 langsung nyebrang, dipres tuh anak Captun. Oh berarti dipres tuh? Iya. Buset. Lah yang kan awalnya kan dia bentrok dulu nih Iya. jembatan tinggi nih. Iya. Berarti dia menang tuh. Kagak bang, jadi dia turun separuh, mau enggak mau ngadenin apa enggak, mau ngadenin apa enggak gitu. Nah terus? Nah pas dia nggak tahu bahwa di depannya ada yang anak rombongan anak 905 juga, anak Jemer sama jembatan baru. Nah dia kaget tuh bang, pas di situ baru tuh ada yang masuk ke bengkel, ada yang naik lagi, bingung deh posisi kejepit. Nah dari situ, nah udah dah sama anak-anak tuh digebrak tali langsung, ya kan, sampai supirnya ini kabur bang. Supir apa nih? 60-nya. Iya. Anjir. Ya itu sih kalau emang ada zamannya kamera, wah kenang-kenangan luar biasa tuh bang ya. Kacau. Itu tragedi yang saya selalu ingat. Jarang-jarang bang ngenain anak Captun bang. Iya, susah. Sampai teman saya aja si Abdul saya tolongin. Nah saya nyari si Elan nggak ada. Nggak taunya? Ketemu si Abdul. Saya tarik, saya bawa. Dia suruh lari. Abang selamatin dong tuh. Nah itu kalau bisa digambarkan bang secara itu korban ada berapa pak? Banyak bang. Ya di tangga aja banyak bang. Buset. Itu saya mau ibarat dia mau loncat aja udah saya timpa dulu kan. Idih. Iya. Ya emang kalau dulu emang mau niat dibakar itu. Apaan? Bisnya. Tapi anak-anak nggak tega. Nah itu Captun pagi atau Captun siang? Captun siang. Kalau secara masa banyak apa dengan anak budut yang abang tuh banyakan masa? Sebanding lah bang. Sebanding dari satu bis. Nah di tragedi 60 Popas tuh ada nggak? Nggak ada. Saya nggak ngelihat dia. Dia pagi atau siang? Bang? Dia siang padahal. Tapi nggak ada di tragedi itu ya. Mungkin feeling dia. Mungkin feeling kali ya. Ya memang Bang Popas juga banyak nih di kolom komentar undang Bang Popas. Insya Allah nanti jika ada waktu dan kesempatan kita bakal sambangin nih satu persatu para senior pendahulu kita nih. Oke. Yang saya dengar juga nih Bang nih. Kejadian tragedi 60 itu merupakan buat anak budut 905 tuh sebuah memang ajang balas dendam. Emang karena ada apa? Dendam apa sebelumnya dengan 905 tuh? Ya sebelumnya ya emang sih banyak yang kena anak 95 gitu. Ya ibarat kayak Bang Kero tangannya buntung anak GT. Itu bukan zaman lindingan saya. Iya betul, tapi memang abang tahu ya. Tahu. Terus gimana setelah Bang Kero tahu informasi bahwa ada tragedi 60 itu? Ya seneng aja dia. Karena buat dia ngedapetin anak Captun itu nggak gampang bang, susah. Susahnya karena dia larinya kencang-kencang. Bukan lari kencang, tiap kita mau ini selalu ada polisi yang nolong. Yang polisi doyok itu. Polisi doyok itu ya bang ya. Nah pas di momen 60 polisi doyok kemana? Nggak ada bang. Pas lagi nggak jaga itu. Berarti bisa dibilang nih apes kan ya, lagi apes sih bang ya. Polisi doyok tuh sebenarnya siapa sih bang? Polisi doyok itu dia ibarat backingan dia bang. Dia setiap bubaran selalu ada dia mulu. Pasti ada dia tuh. Buset tuh polisi. Dia emang dibayar dari sekolahan apa gimana sih bang? Yang abang tahu sih dengar dia alumninya bang. Oh dia alumninya polisi doyok tuh. Nah akhirnya kalau pas polisi doyok itu tetap abang bentrokin apa enggak? Ya kita mau nggak mau kita jalan bentrokin. Udah ibarat rapat ya baru tuh dia udah kalah dia nongol doyok. Si doyok itu. Anak-anak ya udah kudak. Musik aja. Iya. Ya anak-anak sih takutnya bukan namanya sama polisinya. Oh, bukan nama pelajarnya, Bang ya. Waduh, nah, tapi berarti kalau secara kemenangan, Bang, dengan Captun tuh, Bang, lebih banyak menang apa draw apa kalah? Seri aja, Bang. Draw aja berarti. Karena saya ngerasain seri aja. Paling kalau Captun siangnya tuh, Bang, ada perlawanan. Captun siangnya? Iya. Kita kadang suka jebol juga. Pernah jebol? Saya akuin.
Karena dia kan setiap itu sedia batu mulu bang. Iya betul. Iya. Cartoon kan slogannya satu batu satu nyawa. Bang. Iya. Iya. Kita belum dapat batu, dia udah dapat batu. Saya juga bingung bang. Oh, Toto udah ada ya dia. Iya. Anjrit. Saya akun kuat. SMA paling batu deh. SMA paling batu. Ketiban SMA 20 Juanjik. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa, masih top Iya. cartoon bang. Ya. Satu sisi di sini kita harus meluruskan dan juga memang mengakui sebuah rivalitas gitu. Oke. Ada kejadian apa lagi nih bang? Selepas tragedi 60 yang memang seperjalanan abang masih ingat nih bang nih. Selama berseragam putih abu-abu di STM Budi Utomo. Amanat Jawa Anak Jawa di terminal kota. di terminal kota. Iya. Itu jam balik atau jam siang? Apa jam pulang? Apa gimana? Jam balik. Jadi ada alumni ke kota, muter ke kota. Nah, sampai di terminal habis maghrib lah ibaratnya. Udah gelap, kita naik Patas 17A. Patas 17A. Iya, yang kota rambutan tuh. Nah, di situ tuh pas sampai mau terminal, lampu dimatiin tuh. Lampu apa aja nih? Lampu mobil dalamnya. Ya, dibilang ibarat biar kosong gitu. Oh, biar sepi nih, nggak ada apa-apa. Emang sih itu pas sampai terminal udah nggak ada penumpang, ibarat anak Iya, 92 tinggal pelajaran dong iya. nih. Tapi banyak bang di dalam bus itu. Banyak, ada 25 orang. Oh, akhirnya Iya. Kita bentrok juga bang di terminal kota. Nah, kebetulan ada anak Jawa tuh bang. Ada anak Jawa di pinggiran Kopaja tuh. Dia nggak tahu juga lagi beleng. Ya. Anak Jawanya banyak. Banyak bang. Terus akhirnya? Jadi kita depan congor tuh kita aduin bang. Buset. Iya. Nah dia sempat panik juga. Jatuhlah tuh 3 orang bang. Anak Jawanya? Iya. Buset. Anak Jawa jatuh ya kan, dibalikin ya. Ibarat tuh sama Bang Acil sama Bang Betet tuh, wah udah berumah darah lah ibarat tuh ya. Buat di situ ribut, emang ada perlawanan juga, tapi tetap ngelawan juga. Tetap aja dijebol. Dia lari ke arah rel, ya kan. Nah kita udak. Nah di situ tuh ada 3 orang jatuh, dibagi lah. Anak Jawa ada korban di situ bang? Ada korban. Anjir. Nah bang, abang dengan anak Jawa kota tuh bang, itu Jawa 6 atau Jawa 7 waktu itu bang? Wah, saya kurang tahu juga ya. Lagi itu kan ibarat sore lah, pas anak-anak muter aja. Karena ada alumni Uco Kota. Gitu. Karena mungkin diajak bablas dulu kali ya. Betul. Gitu. Saya itu nggak tahu Jawa 6, tahu Jawa 7 gitu. Nah bang, di era itu kan anak Jawa kota masih ada satu nama yang lagi oke juga tuh bang, itu Bang Kucing tuh bang. Tuh gimana tuh bang? Ada nggak? Bang Kucing nggak ada bang. Oh, Bang Kucing nggak ada. Iya. Lagian ini kalau Bang Kucing ini juga kenal sama saya. Iya. Kenal juga sama Bang Kucing ya. Bang Kucing, ini kita lagi silaturahmi nih ke tempat Bang. Dia sering main ke rumah Udin. Oh, sering main di sini. Bang Udin CR gitu, ada di kelas saya gitu. Nah, lanjut dari pas anak Jawa tadi kena tuh bang, itu bagaimana bang? Jadi itu anak itu ngelepak bang. Berapa orang tadi? 3 orang? 3 orang kan, jadi jatuh ya kan, ngebalikin. Ibarat tuh anak-anak udah kalau udah ngeliat berdarah gitu udah anak-anak nggak tega bang, ya kan, ya kan? Anak-anak ngudep yang ke sononya, yang lari ke arah jembatan ke rel atas tuh. Nah di situ pas anak mau lari terjadi ada polisi juga bang. Ada polisi juga di mananya? Di pas terminal jembatan tuh bang, yang mau arah ke atas rel tuh, di situ ada polisi. Nah anak-anak di situ kocar-kacir bang. Oh dibubarin atau bubarin. Nah pas gitu anak kelas 1 aneh juga ada yang ketangkep bang. Oh anak kelas 1 apa? Ya, ketangkep ke situ, ketangkep jadi ketangkep dibawa ya kan, anak-anak udah pada mencar. Nah anak kelas 1 ini diintegrasi siapa aja ya. Nah dari situ pas besokannya alumni kakak kelas pada dijemputin tuh bang. Buset. Iya di sekolahan lagi belajar. Pertama Bang Betet, kedua Bang Acil, terusnya ketiga anak JT tuh bang. Ya saya lupa namanya. Nah di situ ngempet tuh. Iya.
akhirnya memang ketangkap, ada yang ketangkap. Ketangkap. Ada berapa orang yang jadi ketangkap di situ? Jadi kalau ketangkap 3 orang bang. 3 orang totalnya itu yang memang ngejalanin. Karena ada kata Bang Acul udah jangan ada yang ngembet lagi. Tapi sampai ngejalanin Bang. Ya ampun, oke. Nah sementara anak Jawanya itu bang, yang abang tahu beritanya dia bagaimana sampai parah? Koma bang. Ya ampun. Sampai koma tuh Iya. tiga-tiganya atau berapa orang? Yang satu dong, yang kedengeran. Iya. Parah bang. Parah. Bagian mana yang abang lihat yang parahnya? Ya itu udah nggak kebentuk bang. Ya ampun. Iya. Orang mana anak dibagiin ya kan. Ya udahlah. Saya aja mau udah ngeliatnya udah nggak tega bang. Udah saya lari aja. Oh. Lagi itu juga ada tragedi di PLO bang. Di mana? Di Kampung Bandan. Dengan anak? PLO. PLO? Iya. Wih, itu PLO 12 atau 15? Itu kalau ya yang siang aja bang. Itu kejadian jam 7. Jam 7 malam? Iya. Buset. Bagaimana bang kejadian itu? Monggo bang. Jadi kita tuh dari kota naik ke kontainer. Kontainer ya kan. Kamera adalah ibarat anak kota mana 95 30 orang. 30 orang tuh muter bang lewat Bandan. Nggak tanpa sengaja ada bapak ngasih tahu bang. Tuh ada depan ada anak pelajar juga. Saya kirain bercanda ya kan. Tahu-taunya itu pas berhadapan begini dijogrokin tuh sama supir. Buset. Bok, kita sama-sama kaget dong. Ini anak mana ya? Pas kita teriak budut dia PLO, ya udah bang, itu teman sama musuh udah jadi satu bang. Rapat di situ. Iya. Di atas di mana nih? Di atas kontainer bang. Buset, anjir. Itu paling yang paling berkesan itu bang. Udah kayak Jet Li bang. Loncat-loncatan. Iya. Itu saya juga. Mana teman mana ini? Saya tadinya mau ngebacok orang, ini teman saya si Wendy itu, anak goyang. Anak budut juga. Iya. Ya ini gue. Pas itu ada jatuh satu ya, saya cacak aja. Aduh. Itu pengalaman yang pahit tuh. Iya. Mana teman, mana musuh. Nggak bisa gitu. Iya. Memang posisinya itu mendadak sih bang ya. Mendadak. Agak siap. Kontainer diberhentiin dua-duanya. Brok. Anjir. Sampai loncat-loncat. Loncat-loncatan udah kayak Jet Li bang. Nah itu akhir-akhirnya bagaimana bang? Jadi sama Bang Kasim tuh diteriakin anak budut mana gua. Anak budut lari sebelah kanan ya. Sama siapa tadi namanya? Bang Kasim. Bang Kasim. Iya. Anak budut mana nih? Ya kan saya lari ke kanan, dia ke kanan. Berarti ini anak-anak semua. Udah dari situ bang. Ketahuannya baru. Ya itu sih anak PLO udah ibarat ya yang jatuh-jatuh ya yang nyungsep-nyungsep bang. Dia sampai ngeletak di kali bang. Astagfirullahaladzim. Udah parah tuh bang. Iya. Banyak yang pada tumbang di situ. Jatuh. Berarti bisa dibilang itu menang tuh. Ya menang. Woi, luar biasa. Ya ibarat pesta daging juga. Anjir. Bang, itu kan banyak banget tuh bang tuh kejadian yang abang memang udah pernah abang lewatin sampai ada korban lah bang ya. Itu gimana bang? Ada perasaan sekarang ini nih bang, ada nggak sih perasaan menyesal atau memang trauma atau gimana bang? Kalau diingat-ingat mah ya nyesel juga bang ya. Kenapa ya dulu sekolah di Budi Utomo ya. Oh, gitu. Tapi kalau Budi Utomo itu asik bang. Asik juga. Ada tantangannya ibarat. Ya. Maksudnya keasikan ada tantangannya. Selain itu nih bang nih, memang apa memori yang berkesan selama sekolah di Budut? Yang abang masih ingat nih, secara misalnya yang memang abang kangen rindu dengan suasana sekolah Budut apa sih bang? Ulang tahun bang. Ulang tahun? Iya, ulang tahun Budut. Itu yang selalu dicari-cari. Emang kenapa maksudnya ada apa di momen? Kompak bang. Iya. Itu kayak dulu saya ulang tahun Budut tuh saya ngalong ke Pangkalan Asem bang. Pangkalan Asem? Iya. Ikut anak 52. Dia di situ waktu ulang tahun mantekin dari anak pagi, anak siang tuh mantekin bariwan bang. Wah anjir, bariwan? Iya, bariwan itu gabungan sama Poncol. Bariwan gabungan sama Poncol, itu gimana bang kejadiannya bang? Jadi saya dari sini ikut anak 58 dulu bang. Ikut anak 58? Kemayoran, pagi-pagi itu ya kan. Saya ikut anak Kemayoran, ikut si Sandra ya kan. Saya lewat Jiung ketemu anak Poncol. Jebol tuh Poncol di berantakan. Iya, tembuslah sampai Galur. Sampai Galur kita kocar-kacir bang. Kenapa? Sama kampungannya bang. Kampungan bariwan tuh di Galur.
Ya, ibarat banyak gembel-gembel lah. Nah, saya lewat Sukamulya tuh. Nah, dulu saya gabung sama anak pagi ya kan, pagi 52. Banyak temen juga sih, barengan si Bobol, Windu ya kan. Saya main ke situ ya kan. Ya. Nyampe tuh sampai Pangkalan Asem. Terusnya kita ke kampung listrik tuh. Itu di situ perang panah, Bang. Buset. Waktu ulang tahun itu. Ulang tahun itu? Iya. Itu Bang Riwan bawa panah? Iya. Jadi itu dia gabungan sama anak poncol, Bang. Lah kan tadi kan udah jebol poncolnya. Enggak, tetep. Dia anak poncol itu nungguin di sekolah Bariwan. Oh, gabung dia Jadi, ke nyusul. pokoknya tuh kalau tiap sekolah budut ulang tahun tuh udah musuh-musuh gabung, Bang. Itu emang jalur gede tuh ya kan, kalau Cempaka Putih. Ya. 4 jalur ya, ibarat tuh ribut paling enak, Bang. Ribut paling enak. Iya. Anjir. Jadi kita mau main colongan juga mikir-mikir orang. Yang ada Wah, habis dulu di situ ya kan. Nah, sempet tuh anak Bariwan jatuh, Bang. Apa? Jatuh. Dicolong sama anak pagi. Dicolong sama Iya, pagi. iya. Nah, Dari situ ya kan jatuh. Terus dibalikin sama anak Bariwannya. Nggak mau tuh, Pak. Nggak, tetep aja. Nggak anak-anak nahan ya kan, sampai diseret-seret, Bang, anak Bariwan. set Iya. diseret-seret. Iya, mana? Ibarat lah dalam ulang tahun budut tuh adalah yang kena lah. Pasti Iya, ada, Bang. iya. Ya. Tapi itu parah nggak tuh, Bang, ini? Bukan parah lagi, Bang. Itu anak-anak kalau dia ketemu Barion nafsu aja. Gitu. Nah, itu akhirnya gimana pas udah jatuh itu? Selepas itu gimana? Pas akhir-akhirnya gimana bentrok? Iya, dia kalahnya juga sama polisi, Bang. Kan di Cempaka Putih itu ada Polres kan. Di situ lah Oh, dibubarin. Berarti bisa dibilang bukan kalah, memang draw begitu aja, Bang, ya? Kalau dibilang kalah udah diudak-udak, Bang. Oh, udah Iya, udah itu makanya itu jatuh itu dia. Buset. Berbicara ultah budut, Captun pun sebaliknya katanya di setiap ultahnya tuh suka nyambangin ke budut tuh. Itu gimana, Bang? Iya, emang bener. Dia paling cuma lewat depan sekolah doang gitu. Tapi pernah nggak, Bang, ngerasain bentrok di ultahnya Captun? Nggak pernah. Nggak pernah ketemu? Nggak pernah. Di era Abang, Captun nggak pernah sampai ke sekolahan budut? Nggak pernah. Pas ulang tahun budut kita mulu yang mantekin di zaman saya. Kalau di ulang tahun Captun? Iya, ulang tahun Captun kita anak 905 dulu ya yang mantekin. Yang mantekin, tapi nggak pernah ketemu. Tapi nggak pernah ketemu. Nggak ketemu. Begitu, Bang, ya berarti. Iya. Selama 3 tahun nggak pernah ketemu di ultah Captun? Nggak. Berarti memang artinya di sini beda generasi, beda cerita, dan beda pengalamannya gitu, betul. Oke. Bang Deot, ada lagi nggak, Bang, yang Abang mau bagikan buat teman-teman kisah Abang nih yang Abang masih sampai sekarang Abang nggak bisa lupain? Apalagi waktu konser Iwan Fals, Bang. Apa? Konser Iwan Fals. Konser Iwan Fals? Iya, yang di Senayan. Buset. Abang itu kelas berapa waktu itu? Itu waktu kelas 1. Kelas 1? Iya. Buset. Bagaimana coba, Bang? Apa yang Abang masih ingat di konser Iwan Fals gitu? Itu konser yang sangat menyenangkan. Sampai anak budut turun ke lapangan, anak kapal itu sampai gerabang. Itu yang nguasain tuh ibarat tuh udah budut semua, Bang. Di tengah lapangan itu? Iya. Anjir. Sampai Iwan Fals geleng-geleng kepala. Kita aja pertama aja mau berangkat aja udah diudak-udak di Monas, Bang. Sama PHA. Dulu zamannya Kamra tuh. Saya dulu bis yang kelima. Emang ada berapa rombongan, Bang? Ada 13 bis. 13 bus? Iya. Anjir. Itu padat semua, Pak. 13 bis? Iya. Pagi siang itu, Iya. anak budut pagi siang datang. Wah, anjir, ngeri banget. Itu belum termasuk aluminya. Pas sampai Sarina cuman bentrok begitu doang, Jawa sama Jawa. Ketemu emang? Ketemu sama kampung Jawa. Saya nggak tahu deh Jawa berapa deh. Turunin, udah cuma sekilas dia mundur, kita jalan lagi. Nah, yang pecahnya tuh sampai di blok di ini, Bang. Di Komdak. Saya kira itu anak mana, ternyata anak kapal. Di Komdak tuh? Iya. Ramai, Bang, kapal, Bang? Kapal aja sampai geleng-geleng kepala dengan anak budut. Masa? Iya. 13 bus, anjir. Itu kalau ditumpah, buset. Nah, itu bagaimana akhirnya dengan kapal di Komdak tuh? Bentrok nggak? Bentrok, Bang. Tapi nggak lama. Dia nggak lama nahan, udah bubar. Nah, udah pas sampai di stadion, ya ibarat
udahlah kenakalan anak-anak lah. Nah itu, aduh. Itu pas hujan juga lagi Iwan Fals konsernya. Iya. Anjir. Itu penuh, baru saya ngeliat tuh penuh dengan anak budut satu lapangan. Satu lapangan dong. Iya. Di mana ada Iwan Fals sama Slang pasti ada budut. Oh gitu. Di mana juga. Pasti ada budut, mantap banget memang nih. Luar biasa. Nah Bang Deot, dengan banyaknya tragedi berdarah-darah nih yang udah pernah Bang Deot alami. Bang Deot mungkin barangkali ada penyesalan dan permintaan maaf kepada rival-rival yang memang telah menjadi korban keganasan Budut 905 khususnya. Monggo Bang, bila mana ada yang ingin disampaikan buat para rival. Ya sebelumnya lah, saya minta maaf untuk anak Captun ya yang untuk tragedi 60 ya kan. Ya, saya kalau dibilang nyesel lah. Ibarat udah pernah ngebajak orang ya kan. Ya tapi itu kan ibarat masa lalu yang udah lah. Ya, nggak usah diulangin lagi ya. Jadi ya seperti itulah obrolan kita pada malam hari bersama Bang Deot. Sekali lagi saya beserta kerabat kerja CJ Channel yang bertugas mohon maaf apabila ada ucapan serta tindakan yang memang kurang berkenan buat penonton semua. Dan sekali lagi cerita ini bukan bermaksud untuk mengupas luka lama ataupun menyinggung, mengecilkan pihak manapun. Bukan itu. Artinya di sini kita hanya sebatas nostalgia perjalanan 3 tahun di STM Budi Utomo. Oke, akhir kata dari gue Waki Sajalah dan Bang Deot. Salam silaturahmi, stop orang pelajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.